Barah menghampiri sang istri yang sedang berdiri di dekat jendela kamar yang terbuka seraya menikmati pemandangan alam di sekitar villa tempat mereka berada saat ini. Merangkul wanita itu dari belakang, melingkarkan kedua tangan di sisi kiri dan kanan lengan istri. Kemudian, "Kamu lagi mikirin apa sih? Dari tadi kok ngelamun di sini, kayak lagi mikirin sesuatu." "Aku cuma lagi ingat sama teman-teman aku aja, Mas. Aku nggak tahu sekarang mereka ada di mana," jawab Anissa masih menatap lurus ke depan. "Teman-teman kamu yang mana?" "Teman kampus." "Oh, tapi teman kampus itu yang mana? Kamu kan punya banyak teman waktu lagi kuliah. Kamu juga cukup populer waktu itu." "Sahabat aku, Mas." "Oh, Kinanti dan Wulandari?" tanya Barah, ingin memastikan hanya dua orang itu yang ia kenal sebagai sahabat dekat istrinya. Anissa mengangguk. "Aku nggak tahu di mana mereka sekarang. Sebelum kita nikah, aku udah kehilangan kontak sama mereka. Tepatnya sih setelah papa dan mama meninggal." Anissa menghela nafas panjang. "Terakhir aku tahu Kinanti melanjutkan kuliah di luar kota karena orang tuanya pindah ke sana. Tapi aku masih ada kontak. Kalau Wulan, dia juga kerja di luar kota setelah lulus kuliah," imbuhnya. "Memangnya pas mereka pindah ke luar kota, kalian gak pernah berhubungan lagi?" tanya Bara. Rasanya di zaman modern seperti sekarang ini, jarak bukan lagi halangan untuk tetap terhubung dengan orang yang tinggal berjauhan. "Awalnya aku juga masih ada kontak sama mereka, tapi setelah papa dan mama meninggal, aku sempat sedih berlarut-larut dan dari situ aku nggak lagi berhubungan dengan mereka. Soalnya handphone aku juga sempat hilang pas aku beli handphone baru. Mereka udah nggak bisa dihubungi nomornya," Anissa bercerita. Barah melepaskan pelukan, kemudian memutar tubuh sang istri hingga menghadap ke arahnya. "Nanti aku bantu kamu cari mereka." Anissa menatap suami dengan sedikit ragu. "Mas nggak lagi bercanda kan?" "Ya enggak sayang, memangnya aku kelihatan kayak lagi bercanda?" "Ya siapa tahu aja, Mas cuma iseng. Apapun itu yang bisa membuat kamu senang akan aku lakukan, termasuk menemukan dua teman kamu itu," ujar Barah meraih tangan sang istri dan mengecupnya. "Makasih Mas." Anissa masuk dalam dekapan suami. "Jangan makasih dulu, semuanya nggak gratis," janda pria itu. Sang wanita segera melepaskan pelukan, kemudian menatap kaki ke arah suami. "Aku udah tahu nih, udah bisa aku tebak. Ujung-ujungnya modus juga," sebalnya sembari berlalu. Tetapi dengan cepat Barah menahan tangan istrinya. "Eits, jangan kabur ya," menarik tangan wanita itu dan segera mengangkat tubuhnya. Beberapa langkah ia menggendong sang istri, kemudian membaringkannya. "Jangan harap kamu bisa kabur ya. Emangnya Mas nggak lapar? Perasaan dari habis minum coklat, kita cuma ngabisin waktu di kamar doang," ujar Anissa seraya bangkit dan hendak turun dari atas tempat tidur. Tetapi lagi-lagi Barah menahan istrinya dan mendorong pelan wanita itu hingga kembali berbaring. Saat Barah hendak mendekati istri, tiba-tiba saja suara dering ponsel membuat aksinya terhenti. "Aku mau angkat telepon dulu, itu pasti anak-anak." Kesempatan itu Anissa gunakan untuk mendorong sang suami hingga pria itu jatuh berguling di sampingnya. Gegas ia bangkit dan dugaannya benar, panggilan video itu berasal dari nomor putranya. Sebelum menerima, Anissa merapikan pakaian terlebih dahulu, kemudian mencari latar belakang yang pas. Pilihannya jatuh pada sofa yang ada di dalam kamar itu dengan latar belakang dinding. "Assalamualaikum anak-anak ibu," wanita itu menyapa kedua anaknya sesaat setelah memutuskan untuk menerima panggilan video. "Waalaikumsalam ibu, lagi di mana? Kenapa ibu ninggalin aku?" Keandra membalas sapaan sang ibu seraya bertanya. Anissa diam sejenak karena ia tidak tahu apa yang harus disampaikan pada putrinya itu. "Ken sama Ken udah pulang sekolah?" Alih-alih menjawab, ia memilih bertanya balik. "Udah ibu, tadi aku sama Ken dijemput sama Oma. Aku minta Oma anterin ke tempat ibu, tapi Oma bilang nggak bisa, soalnya ibu sama ayah lagi ada urusan
dan gak bisa diganggu. Anak perempuan itu berceloteh, membuat sang ibu merasa bersalah. Ibu kenapa gak bilang dulu sama aku kalau ibu mau pergi? Maaf ya sayang, tadi ibu perginya mendadak diajak sama ayah. Kalau Kean mau protes, protes aja tuh sama ayah. Ayah yang ajak ibu pergi, tiba-tiba ibu aja nggak tahu. Anissa menyalahkan suaminya. Bara yang sebal karena niatnya harus tertunda sebab sang anak menghubungi di saat yang tidak tepat. Memutar bola mata seraya bangkit dari posisi tidur menatap istri yang sedang melakukan panggilan video dengan kedua anaknya. Ken mau bicara sama ayah? Anissa kembali bertanya. Nanti Ken tanya aja langsung sama ayah kenapa ayah bawa ibu tiba-tiba dan gak bilang dulu sama Ken dan sama Ken. Anissa sengaja menjadikan suaminya tumbal karena sebenarnya ia pun masih sebal dibawa ke tempat itu tanpa persetujuan. Meskipun di sisi lain ia senang karena bisa menikmati pemandangan dan udara segar di sana. Dasar perempuan banyak drama. Dia juga senang-senang di sini malah nyalain suami. Gerutu Bara. Meski begitu ia tetap turun dari atas tempat tidur, kemudian menyambar kaos dan memakainya. Tanpa diminta pria itu mendekati sang istri dan duduk di sampingnya untuk menyapa kedua anak mereka. Meski belum tahu harus menjawab apa ketika Keandra ataupun Kenzo bertanya, "Halo sayang, kenapa mukanya cemberut kayak gitu?" Bara menyapa sang anak dan bertanya, "Aku sebel sama ayah," sahut Keandra dengan bibir mengerucut. "Sebel kenapa? Kan udah diajak makan es krim dan cheesecake strawberry kesukaan Kean sama Oma," ujar Barah yang sempat mendapat laporan dari ibunya. "Tapi tetap aja ayah, biarpun udah dibeliin cheesecake dan es krim, aku tetap aja sebel sama ayah. Soalnya ayah pergi nggak bilang-bilang dulu. Udah gitu kata Oma, ayah sama ibu perginya lama," sahut Keandra melipat kedua tangan di depan dada dan membuang muka ke arah lain, tidak lagi menatap layar laptop yang menampilkan kedua orang tuanya. Anissa menyodorkan ponsel pada sang suami. "Nih mas, urus deh tuh anak-anak yang lagi ngambek, aku nggak ikutan," memaksa pria itu menerima ponsel pintarnya. Barah dengan terpaksa memegangi gawai milik istrinya tersebut sembari menatap sebal ke arah wanita yang kini sedang tertawa mengejeknya. Anissa tahu suaminya kesal berlipat tetapi sengaja mengerjai. Ia kemudian menggerakkan ponsel hingga menghadap ke arahnya. "Ken, kalau mau marah, marah sama ayah aja ya, jangan sama ibu." Setelahnya ia berlalu, kena batunya baru tahu rasa. Bara menghampiri istri yang sedang memasak, duduk di kursi makan yang ada di sana, tidak mengatakan apapun. Anissa menoleh saat menyadari kedatangan suami, tersenyum. "Udah ngomong sama anak-anaknya?" "Kamu kok tega banget sih, bukannya bantu aku jelasin ke anak-anak, terutama Ken, malah ninggalin aku gitu aja," kesal Bara. Tentu saja ia dicecar dengan banyak pertanyaan oleh anak-anaknya, terutama Keandra, putri cantiknya yang cerewet. Anissa terkekeh. "Mas kan biasanya paling pintar jawab pertanyaan. Katanya Mas jago meyakinkan klien sampai bisa dapet tender miliaran. Masa jawab pertanyaan anak aja nggak bisa? Aku lebih baik yakinin klien daripada yakinin anak kamu yang keras kepala itu." "Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya mas," sindir Anissa. "Jadi maksud kamu aku keras kepala?" tanya Bara. "Aku nggak bilang gitu mas, aku cuma bilang soal pepatah itu. Kan orang tua Kean bukan cuma mas, aku juga, tapi mas sendiri yang ngerasa," balas Anissa terkekeh geli melihat suaminya yang cemberut karena kesal. Dengan membawa sepiring pisang goreng kesukaan suami, Anissa duduk di sampingnya, meletakkan piring itu di atas meja. "Terus sekarang gimana? Apa Kean masih marah?" "Masih, dia bilang gak mau ngomong sama aku kalau aku gak bawa ibunya pulang," jawab Bara. "Repot juga ya urusannya kalau begitu," sahut Anissa sembari mengambil sepotong pisang goreng dan menggigitnya, kemudian menyodorkan pada suami. "Nih mas, cobain deh, aku tadi nemu pisang di kulkas." Bara mengunyah makanan itu lalu menelannya. "Aku yang minta dibelikan kemarin," mengambil sepotong lagi dan menikmatinya. Anissa hanya tersenyum sambil menatap suami. "Habiskan semua, memangnya kamu gak mau?"
Aku kan udah nyobain, itu udah cukup, jawab Anissa. Mas mau makan apa nanti malam biar aku sekalian masak, atau kita mau pulang aja? Sambil beranjak ia bertanya. Barah menghabiskan gigitan terakhir camilannya, Kemudian bangkit berdiri, menyusul sang istri yang kini sudah berdiri di depan kompor. Anissa berbalik ketika merasakan ada seseorang di belakangnya. Kamu bilang apa tadi? Pulang? Barah bertanya dengan raut wajah serius dan tatapan tajam tertuju pada istri. Anissa sampai menelan saliva. Apa mungkin ia salah bicara hingga membuat suaminya marah? Bingung harus melakukan apa, ia mundur saat pria itu maju mendekati. Di detik berikutnya ia terkejut dan langsung tertawa ketika suami menggelitiki pinggangnya. Ampun mas, jangan gelitikin lagi, pintah wanita itu sembari terus tertawa karena kasihan. Bara akhirnya berhenti. Ia mendekati mengangkat wanita itu dengan posisi berdiri hingga kaki Anissa melayang hanya berjarak 1 jengkal tangan orang dewasa dari lantai. Apa kamu bilang tadi? Pulang? Aku udah rencanain semua ini dari lama. Enak aja kamu bilang pulang. Pria itu. Anissa tertawa sambil menunduk, menyatukan kening mereka. Kedua tangannya berada di bahu suami. Ia sempat mengira bahwa suaminya marah karena ia ajak pulang. Jadi mas maunya apa? Kamu masih tanya aku maunya apa? Yang tentu aja aku mau hukum kamu. Apalagi memangnya, sahut Barah sambil membawa istrinya beranjak dari sana. Sesekali ia berputar dengan sang istri masih dalam pelukan. Sementara sang wanita hanya tertawa dan tidak menghindar saat suami membawanya ke kamar. Kean, kenapa cemberut sih? Tanya Kenzo pada saudarinya. Aku sebel sama ayah, sahut Keandra. Udah jangan marah-marah aja. Tadi ayah kan udah minta maaf karena gak sempat pamit. Sini, belajar gambar sama aku. Kenzo menuntun Keandra ke kamarnya yang ada di rumah sang nenek. Aku gak bisa gambar pakai laptop, Ken. Kalau pakai pensil aku bisa, sahut Keandra. Kalau gitu kita lomba. Aku gambar pakai laptop, kamu gambar pakai pensil. Nanti kita lihat menurut Oma lukisan siapa yang paling bagus, ujar Kenzo menantang saudarinya. Sengaja ingin menghibur agar tidak terus merajuk. Oke, siapa takut? Keandra menerima tantangan saudaranya tanpa ragu. Setelah sepakat, keduanya pun sibuk dengan tugas masing-masing. Di sudut rumah lainnya, Iya nanti mama coba bujuk Kean kalau dia merengek lagi. Kamu sama istri, kamu senang-senang aja sana. Kamu senang-senang aja di sana, tapi ingat kamu harus pulang bawa cucu baru buat mama. Mama pikir punya anak itu tinggal bisa langsung jadi. Mie instan aja yang jelas-jelas ada tulisan instan, tetap aja harus dimasak dulu sebelum dimakan, sahut Barah menggerutu pada ibunya. Ya sudah, mama mau periksa dulu anak-anak. Barah meletakkan ponsel pintarnya di atas naga sesaat setelah ibunya mengakhiri panggilan. Gimana mas, apa Kean masih rewel? Tanya Anissa yang masih mengulat di bawah selimut. Udara yang dingin membuatnya betah berlama-lama berada di bawah kain tebal itu. Barah kembali berbaring di samping sang istri, kemudian memeluknya. Aman, hangat hanya itu yang ia katakan. Kalau dia nangis gimana mas? Memangnya dia suka nangis? Barah bertanya balik. Sukalah mas, dia kan masih anak-anak, angguk Anissa. Pernah dulu aku pulang malam karena ada urusan. Dia nangis sama Mita sambil manggil-manggil aku. Kasihan mama kalau sampai terganggu sama Kean. Nanti aku kasih tahu mama biar mama antisipasi kalau Kean nangis pas malam. Mas juga sih mau ninggalin anak-anak gak bilang dulu sama aku. Jadi ribet deh. Kalau bilang dulu kan bisa bujuk Kean sampai dia ngerti. Anissa masih juga menuding suami. Namanya juga kejutan sayang, gak bilang-bilang lah. Barah mendaratkan kecupan di kening istrinya. Mas kapan beresin baju? Kok aku gak ngeh ya? Tadi malam waktu kamu tidur aku beresin baju, terus kopernya langsung aku simpan di bagasi mobil, ungkap Barah seadanya. Perasaan tadi malam mas duluan tidur deh. Waktu kita
Habis apa? Tanya Bara sambil tersenyum Jen. Nggak apa-apa, udah aku mau masak, gila Anissa sambil menyibak selimut, kemudian beranjak dari tempat tidur, meninggalkan suami yang hanya terkekeh. Setelah mengakhiri panggilan suara dengan putranya, Rima beranjak dari kamar dan mencari kedua cucu. Saat melewati kamar Kenzo, ia berhenti karena mendengar suara dan pintunya terbuka. Mengetuk pintu sebelah masuk. Boleh Omah masuk? Boleh Omah, Kenzo menjawab, karena itu adalah kamarnya. Rimah menghampiri kedua cucu duduk di dekat mereka. Ken sama Ken lagi pada ngapain? Kenzo mengalihkan pandangan pada sang nenek. Aku sama Ken lagi lomba gambar Omah. Nanti Omah yang nilai ya, gambar siapa yang paling bagus. Anak laki-laki itu kemudian menoleh pada saudarinya. Aku kayak pernah lihat gambar itu. Tapi di mana ya? Ujarnya. Aku pernah lukis gambar ini juga dulu, tapi pakai cat air. Ini aku buat gambar pakai pensil, sahut Kiandra. Kenzo kembali mengutak-atik laptop saat mengingat sesuatu. Kamu niru ini ya? Jangan dong Kean, itu namanya kamu curang. Kan harus karya sendiri, nggak boleh niru. Omelnya menatap kakaknya. Niru apa Ken? Itu memang punya aku. Tunjuk Keandra pada layar gawai yang menampilkan sebuah artikel tentang dirinya. Maksud kamu artikel berita ini tentang kamu? Kenzo bertanya lagi ingin memperjelas. Iya dong nih, kamu lihat di lukisan ada inisial KH, Keandra Husna. Kamu lagi bercanda ya? Kok bercanda sih? Orang benar kok, pialanya ada di rumah ibu. Kalau kamu gak percaya, kamu tanya aja sendiri sama ibu, cerocos anak perempuan itu. Tetapi kemudian terdiam. Aku jadi kangen sama ibu, rengeknya lagi. Coba mana Oma lihat, gambar Ken udah selesai belum? Rimah sengaja mengalihkan perhatian cucu perempuannya. Belum Oma, abisnya Ken gangguin sih, jawab Keandra. Kean kan pandai gambar, Omah mau dong digambarin sama Kean, ujar wanita itu lagi. Boleh Omah, makasih sayang, sebentar Omah panggil dulu opanya biar digambar sama-sama. Rima beranjak dari sana. Kean, kamu tahu nggak, waktu pertama baca artikel itu, aku penasaran banget sama pelukis cilik yang dibicarain, tapi aku nggak nemuin apapun tentang kamu. Ibu yang minta identitas aku dirahasiakan kalau mau muat artikel tentang aku. Kenapa? Nggak tahu.